Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Indra Bagas, NPM 190404010111. Saya dari kelas M19C, Prodi Manajemen. Di video kali ini saya ingin membahas tentang makalah yang telah saya buat sebelumnya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Makalah ini berjudul tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan apa saja dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia dari makalah saya kemarin. Sebelum kita membahas dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, saya ingin memberitahukan apa sih latar belakang COVID-19. Apa itu COVID-19? Nah, COVID-19 atau virus corona atau bisa disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 SARS-CoV. World Health Organization atau WHO menyatakan coronavirus atau SARS adalah virus yang menginfeksi pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah atau MERS-CoV dan sindrom pernapasan akut parah SARS-CoV. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019. Lalu berkembang sangat cepat bahkan ke berbagai negara, dan saat ini sudah merupakan suatu pandemi melanda seluruh dunia. Dan latar belakang yang membuat saya ingin mengangkat dampak COVID-19 adalah berbagai dampak yang ditimbulkan dan dirasa cukup berat, seperti penurunan penerimaan pajak, terutama dari sektor perdagangan. Seperti diketahui, pajak memiliki budget atau sebagai salah satu sumber dana dalam pembangunan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Penerimaan pajak dari sektor perdagangan ini mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan pajak. Nah, tadi ada beberapa hal yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama, apa dampak COVID-19 ini pada ekonomi rakyat kecil di Indonesia dan UKM? UKM adalah usaha kecil menengah. Kedua, bagaimana usaha pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk pulih di sektor ekonomi? Keempat, apa saran pemerintah kepada masyarakat karena ekonomi Indonesia yang sedang jatuh? Kita akan masuk ke pembahasan pertama. Ya, pembahasan pertama kita, apa dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian di Indonesia, terutama pada rakyat kecil dan UKM atau usaha kecil menengah. Dampak yang pertama, hilangnya pendapatan mata pencarian keseharian. Semenjak PSBB diberlakukan, orang-orang semakin takut ingin keluar. Orang-orang terpaksa bekerja di rumah. Mata pencarian rakyat kecil seperti ojek susah ingin mendapatkan pelanggan penumpang karena orang takut akan terkena COVID gitu. Terus harga sembako semakin mahal, kebutuhan keluarga sulit terpenuhi. Ketika orang-orang hampir hilangnya pendapatan mata pencarian, ketika orang-orang sulit bekerja, sulit mendapatkan pemasukan, otomatis hal yang dipertimbangkan pertama, buru-buru pabrik yang perusahaan yang pada awalnya ramai akan semakin sedikit bekerja karena COVID-19 tidak mengharuskan orang untuk bekerja ramai-ramai. Di pabrikan atau di perusahaan besar orang-orang bekerja sangat ramai, makanya itu pekerjaan dipindahkan sementara ke rumah. Namun bagaimana nasib buru-buru pabrik? Akan melakukan PHK, pemutusan hubungan kerja. Ketika pemutusan hubungan kerja sudah dilakukan oleh buru-buru pabrik, yang terjadi sembako semakin langka. Akibat dari sembako yang langka ini,
harga sembako semakin mahal dan kebutuhan keluarga semakin sulit terpenuhi. Yang ketiga, kesulitan membagi keuangan keluarga dikarenakan ada pembayaran cicilan finansial wajib. Nah, walaupun pemerintah sudah menerapkan kebijakan untuk angsuran cicilan untuk sementara ini tidak diperhitungkan, namun tidak semua bank atau tidak semua pegadaian melakukan hal tersebut dikarenakan tidak semua itu bank negeri, ada juga bank swasta yang emang dari situlah mata pencariannya, mata pendapatannya dari situ. Jika mereka tidak mempunyai pemasukan, otomatis mereka akan bangkrut. Dan itu sangat wajib. Nah, yang keempat, stres karena memikirkan ekonomi keluarga yang tidak ada. Dampak yang terakhir ini bisa saja seseorang bunuh diri karena dampak 1, 2, dan 3 yang sangat signifikan, sangat besar dampaknya berpengaruh pada masyarakat kecil dan UKM. Orang-orang akan kesulitan memikirkan ekonomi mereka yang tumbang, sangat sulit dipikirkan. Berikutnya, pembahasan yang kedua, bagaimana usaha pemerintah dalam menyelaraskan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Pemerintah mendorong kementerian dan lembaga KL serta pemerintah daerah atau Pemda untuk dapat mengakselerasi belanja terutama pada jadwal kuartal 1 2020. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat pandemi COVID-19 serta penurunan harga-harga komoditas. Pemerintah juga melakukan refocusing penganggaran dan meluncurkan paket stimulus fiskal jilid 1 dan jilid 2 yang diharapkan mendukung bergeraknya berbagai sektor real. Ada beberapa kebijakan pemerintah untuk menyelaraskan dan menguatkan kembali stimulus perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19, yaitu paket stimulus 1 pada bulan Februari 2020 untuk menguatkan perekonomian domestik melalui A. Akselerasi proses pengeluaran modal capital expenditure dan penunjukan pejabat pemerintahan resmi, implementasi lelang dan penyaluran bantuan sosial bansos. Yang B. Transfer dana desa, dan C. Ekspansi jumlah penerima manfaat kartu sembako. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk pulih di sektor ekonomi? Nah, pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19. Menurut Bank Indonesia, perekonomian Indonesia baru bisa menguat lagi setelah dunia pulih dari pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global 2021 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global karena pasca berakhirnya tekanan COVID-19. Pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan membersihkan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja sektor eksternal. Seandainya pandemi COVID-19 sudah mereda, itu baru seandainya ya. Bank Indonesia memprediksi ekonomi Indonesia bisa kembali tumbuh di kisaran 5,5 sampai 6,1% pada tahun 2021 mendatang. Apa saran pemerintah pada masyarakat karena ekonomi Indonesia yang sedang jatuh? Pemerintah juga menyarankan kepada masyarakat terkait perekonomian yang sedang jatuh pada masa COVID-19. Yang pertama, menghemat pengeluaran perekonomian keluarga, menabung untuk keperluan lebih besar. Yang terakhir, tidak melakukan panic buying dengan menampung banyak stok kebutuhan. Itu adalah pembahasan yang sudah kita bahas di video kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil, dampak COVID-19
sangat berpengaruh besar pada perekonomian di Indonesia. Bahkan masyarakat kecil dan pelaku-pelaku UKM diharapkan masyarakat tetap tenang dan mengikuti protokol dan anjuran dari pemerintah agar senantiasa bertahan di COVID-19. Atas waktu dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.